di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi, hari ini kita membahas tentang tema Ya Allah beri hidayah untuk pasanganku. Alhamdulillah. Tunggu dulu. Kenapa tuh? Tadi kan sebelum kita break tadi kan berbicara masalah utang, hati-hati. Ya. Utang itu membuat kita gelisah di malam hari. Betul. Hina di siang hari. Subhanallah. Subhanallah. Tapi gini nih Ustadz Syam nih, kita harus bahas nih. Bicara masalah tentang utang ini memang ada yang namanya keluarga ini yang satu hobinya ngutang aja. Padahal ada duit cash. Siapa? Enggak mungkin ya. Coba mungkin kita enggak semua tapi kita anggap ada istri yang begitu. Betul. Duitnya dipegang tapi dia belanjanya dengan ngutang. Iya. Tapi Nah, kalau akhirnya yang terjadi suami yang berutang. Suami yang utang? kalau suami ngutang bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu juga. Makanya kan ada dua-duanya kita bahas. Oke, Nah, bagaimana nih? Apakah hutangnya udah dibayar aja deh biar nggak pusing gitu. Tapi kan yang namanya hutang ini kan dibawa mati kan. Ya. Kalau sampai yang menghutang ini meninggal, itu ada kewajiban juga hutangan anaknya harus bayar. Bukan seperti itu bukan? Siap. Bukan ya? Bukan ya. Ya, mohon izin menjelaskannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Langsung kita garis bawahi, ulama sepakat dalam fikih tidak ada yang namanya hutang yang diwariskan. Jadi hutang itu tidak diwariskan kepada ahli waris, subhanallah. Jadi hutang itu tidak berpindah tangan kepada ahli waris. Jikalau ada orang yang meninggal dunia, maka hutangnya tidak dibayarkan oleh ahli waris. Tapi siapa yang membayarkan? Dibayarkan dengan hartanya sendiri. Bagaimana maksudnya? Maka maksudnya adalah ketika seseorang meninggal dunia, yang membayarkan hutangnya adalah dari aset dia sendiri. Ahli waris tidak boleh dulu membagi-bagikan warisannya sebelum menunaikan pembayaran hutang si mayit atau orang yang meninggal tadi. Misal ada seorang yang meninggal dunia, dia mempunyai anak, asetnya banyak tapi hutangnya juga banyak, maka asetnya ini dipakai dulu untuk membayarkan hutangnya, sisanya lah yang diwariskan kepada ahli warisnya. Namun ternyata si fulan meninggal dunia, asetnya ada, cuma hutangnya lebih banyak daripada asetnya. Maka dibayarkanlah daripada aset-asetnya. Kalau tidak mencukupi lalu hutangnya masih menggunung, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk menambalnya. Namun kalau ada ahli waris yang membayarkan hutangnya, itu adalah bernilai sedekah dan itu adalah kebaikan. Mungkin misalnya seorang anak dia tidak pernah tahu kalau orang tuanya punya hutang. Setelah meninggal dunia ada yang datang untuk menagih daripada pembayaran hutangnya. Lalu sang anak mengatakan, ya Allah, dari dulu mungkin orang tua aku ini berhutang karena aku juga. Mungkin karena mereka ingin menyekolahkan aku di sekolah terbaik. Mungkin mereka ingin membuat aku makan makanan yang terbaik. Maka hari ini aku berusaha, sayalah yang akan membayarkan hutang-hutangnya. Maka itu adalah bernilai sedekah, namun bukan kewajiban untuk membayarkannya kalau itu daripada uang pribadi sang ahli waris tadi. Subhanallah. Maka yang pertama, tidak ada kewajiban menurut konsensus ulama fikih pada saat mereka mencari hukum daripada pembayaran hutang bagi seorang yang meninggal dunia. Apakah wajib dibayarkan oleh ahli waris? Wajib jikalau itu daripada harta si yang meninggal tadi. Tapi kalau itu adalah harta pribadi ahli waris, maka itu adalah hukumnya adalah berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia, apatah lagi dia adalah keluarga. Bagaimana cara menjemput hidayahnya? Maka sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Orang yang hobi berhutang mungkin tidak mempan dengan kalimat-kalimat. Orang yang hobi berhutang mungkin tidak mempan dengan ceramah-ceramah. Mungkin orang yang hobi berhutang mungkin tidak mempan dengan dakwah-dakwah. Apa yang mempan kepada mereka? Yang mempan kepada mereka adalah uluran tangan. Subhanallah. Mungkin dalam keadaan kita melihat mereka mampu, ternyata ada kebutuhannya yang kurang, ada yang tidak terpenuhi oleh pasangannya. Misal seorang istri hobi ngutang di luar sana, ternyata karena memang terlalu dijatah baginya, terlalu sedikit baginya nafkahnya, sedangkan di luar sana suaminya belanja yang banyak. Kecuali kalau mungkin keadaannya memang sang istri memang dalam keadaan kufur, subhanallah, dia tidak bisa mengukur daripada keadaan suaminya, dia membandingkan dirinya dengan istri orang lain. Ini yang salah, kufur nikmat, akhirnya pergaulan yang salah membuat dia hobi berhutang. Dan hati-hati, jangan sampai kita mengandalkan orang lain untuk membayarkan hutang kita, karena di akhirat nanti tidak berlaku lagi dolar, tidak berlaku lagi rupiah, yang berlaku adalah pahala dan dosa, dan itu yang akan menjadi pembayaran hutang di hari kiamat. Wallahu ta'ala. Jadi buat orang yang meninggal ini juga jangan dibagi dulu warisnya, bayarkan Betul, dulu hutangnya dia. iya. Jadi itu gitu. Dari asetnya dia. Kalau memang udah nggak cukup ya
ternyata habis utangnya lebih banyak daripada waris. Ya udah tinggal gigit jari warisnya. Kasihan juga ya kan. Anda belum Makanya jangan beruntung. ngutang, Anda belum beruntung. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Saya tertarik sama pembahasan tadi kita di awal, kasus-kasus Apa itu? yang orang bertanya. Ada pertanyaan yang bagus tadi yang saya masih ingat. Ada yang keluarganya atau mungkin suaminya ini hobinya selingkuh. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Nah tapi ini udah jadi hobi, jadi habit. Udah selingkuh, dimaafin, ketahuan, minta maaf. Habis minta maaf, Katanya hilap, Nah. tapi hilapnya berkali-kali. berarti doyan. Ketagihan mungkin, ketagihan. Ketagihan. Ini bahaya. Nah bagaimana caranya supaya memberikan orang ini hidayah gitu loh. Iya. Agar yang namanya selingkuh ini pasti nggak baik gitu loh. Dan nggak bagus. Apalagi nanti untuk keturunannya kan gitu kan. Iya. Mohon izin penjelasannya Ustaz Maulana. Baik, izin Ustaz Ramlan dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Seminggu perjalanan kita di bulan Rabiul Akhir. Insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Karena berbicara tentang keluarga itu luar biasa, tidak ada habis-habisnya. Dan perihal tentang rumah tangga. Gimana nih supaya orang yang laki-laki yang suka selingkuh diberi hidayah oleh Allah. Maka cukuplah seorang itu dikatakan pendosa bila ia menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggungannya. Berarti ketika ada orang diberikan kepercayaan, tanggung jawab, ijab kabul kan peralihan, ijab kabulkan tanggung jawab di situ. Maka janji yang diminta lantas dia tidak penuhi, itu hati-hati. Karena bisa jadi terjadi kezaliman, terjadi maksiat di dalamnya. Maka kalau berbicara ada orang yang selingkuh, lihat dulu. Ketika dia berselingkuh, notabene-nya pasti tanda kutip ada namanya zina di dalamnya. Nauzubillah. Kalau telah melakukan zina, ini bahaya. Nah, berarti nauzubillah terjadi kehinaan. Terjadi kehinaan. Sosok laki-laki, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa boleh memang laki-laki menikahi lebih dari satu. Tapi dalam hal resmi. Sekali lagi, resmi. Sesuai syariat. Tapi yang dimaksud dengan selingkuh, sesuatu, maaf penyelewengan. Sesuatu pengkhianatan. Hati-hati, dosa pengkhianatan, kezaliman, ini bahaya. Karena zalim itu menjadi apa? Menghitamkan, menutup, Nauzubillah min zalik. merusak itu. Apalagi yang namanya pengkhianatan. Susah untuk mendapatkan hidayah orang-orang yang hianat. Sekali lagi, kalau bertanya, bisa nggak dapat hidayah? Ke pengkhianatan itu susah mendapatkan hidayah. Apalagi dosa, ada setitik, titik. Apalagi zalim. Zalim itu adalah kegelapan. Maka dalam hal ini harusnya diingatkan untuk supaya kembali ke rumah tangganya, bertobat. Nah, ingat, bertobat. Buat ibu-ibu yang suaminya lagi selingkuh, doakan. Puaskan matanya, hatinya, perutnya. Ya udah sampai situ dulu. Yang dibawa pasti sudah tahu. Hubungan harmonisasi. Jangan jadi security kepada suami. Mau kemana lagi? Buatlah suami itu nyaman di rumah. Ya itu. Jadi kalau mau suaminya tidak selingkuh, buat dia nyaman, buat dia bahagia, puaskan dia dalam 4 sisi. 1, 2, 3 3. dan di bawah 3. Di bawah 3 ya. Tapi gini, Ustaz kita lanjut lagi. Gimana hukumnya jika selalu diselingkuhi? Apakah sah minta untuk bercerai buat istri? Jawabannya, maaf ya, Ah. kita di mimbar Islam itu indah, tidak menyarankan yang namanya perceraian. Oh, Masya Tapi Allah. kalau itu membahayakan, 1, sudah membawa penyakit. Iya. Mohon maaf ya, kalau kesana, Ih, tiba-tiba nauzubillah. datang kembali ke rumah tangga, Iya. membawa penyakit, bahaya. Nauzubillah min zalik. Iya. Virus dan sebagainya, apalagi sudah berkaitan dengan perzinaan. Nauzubillah min Tidak zalik. ada namanya kompromi buat yang seperti ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Iya. Ustaz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tindah yang ada di rumah ya. Kadang-kadang ada yang namanya laki-laki ini wibawa. Wibawa itu memang harus pada tempatnya. Ada yang sok wibawa. Jadi sama istrinya
keras. Iya. Sok wibawa bukan pada tempatnya gitu loh. Sama anaknya tuh keras banget seolah-olah. Di kantor boleh jadi bos, tapi kalau di rumah Nah. terjadi ayah dah. Iya harusnya. Nah tapi bagaimana nih? Mungkin buat para istri yang suka ngeluh, yang suka komplain. Aduh kok suami saya kok di rumah tuh kok kayak kasar banget gitu loh. Sama istri sama anak. Kenapa? Anak-anak saya panggil siapa aku? Apa dong? Abah. Kenapa gitu? Aku tidak panggil ustadz. Oh iyalah. Masa bapak dipanggil ustadz yang bener aja. Iya, ini contoh. Oh, Ini iya, contoh. Iya. Di luar boleh Tapi jadi anaknya ustadz. istrinya kalau lagi ngambek dulu namanya Haji Ustadz Muhammad Nur Maulana. Ah, dipanggil lengkap, berarti lagi ngambek kan? Iya. Nah sekarang gini, kita minta nih sama Ustazah Romlah. Mungkin ada doanya. Ya namanya suami ini biar pulang ini dia dilembutkan hatinya sama istri dan anak itu yang lembut. Ada nggak doanya nih mohon izin nih? Foto, silakan Ustazah Romlah. izin Ustaz Sam, Ustaz Maulana Mas Fadli, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh Iya. jamaah, alhamdulillah. Lillah. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Bagaimana seorang suami yang begitu keras, yang begitu kasar bahkan kepada keluarganya. Nauzubillah min Padahal dzalik. di dalam Al-Quran ketika Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan surat Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ketika Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, apa tujuannya? Litaskunu, ada rasa sakinah, bukan sakinah. Beda, kalau sakinah tenang damai, tapi kalau sakinah sakitnya tuh di sini. Oh. Masya Allah. Nah, orang Bugis ini bahasanya. Iya, iya. Nah, sakinah ini, mohon maaf, bukan datang dengan sendirinya, harus ada proses. Betul. Proses dari kedua belah pihak, baik suami ataupun istri, apalagi ketika sudah ada anak-anak, harus juga dia, mohon maaf, memberikan rasa sakinah kepada anak-anaknya. Nah, maka dari itu, sebagai seorang suami adalah pemimpin tadi. Maka suami itu dari 5 huruf, S-nya apa? S-nya itu syaja'ah. Syaja'ah itu artinya tegas, berani, tapi tidak kasar. Tegas, tapi tidak, mohon maaf, penuh dengan kelemah lembutan. Maka dari itu, ketika seorang istri yang mendapati suami yang seperti itu kasar, padahal ketika suami sebagai pemimpin kasar, apalagi kata-katanya, perilakunya, apalagi suka memukul anaknya, maka itu nanti akan terekam di dalam memori anaknya. Nauzubillah min dzalik. Maka bisa jadi nanti anaknya pun akan seperti itu, karena dia mendapatkan perlakuan dari ayahnya dulu, dari orang tuanya dulu. Nah ini sebagai pembelajaran, karena orang tua adalah cermin untuk anak-anaknya. Maka untuk istri yang mendapati suami tersebut, ya tentu yang pertama adalah apa? Yaitu berdoa. Doa yang diajarkan, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, laf yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah hati kami, dada kami dalam menerima segala apapun kehidupan permasalahan di dalam rumah tangga. Salah satunya tadi mendapati suami yang kasar. Dan juga apa? Mudahkan urusanku, urusan di dalam menjalani biduk rumah tangga sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri. Lepaskanlah kekakuan di dalam lidahku, artinya apa? Lidah yang sebagai tempat untuk keluarnya kata-kata, mudah-mudahan mengeluarkan kata-kata yang lembut, apalagi kepada anak-anaknya. Dan juga mohon maaf, dimengerti perkataanku, artinya ketika seorang suami menasehati anak-anaknya, maka anak-anaknya akan lebih paham dengan nasihat yang diberikan oleh ayahnya. Makanya di selain kita berdoa, juga ada zikir dari zikir, Asmaul Husna. Masya Allah, ya. Ya Jabbar, Ya Jabbar, ya Ya Aziz, Aziz, ya Mutakabbir, Ya Mutakabbir. bisa juga ya Latif, Ya wahai Zat Latif. Maha Lembut. Agar apa? Agar dari Asmaul Husna itu kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Amin. wa taala. Nah, ketika memberikan nasihat kepada keluarganya, Rasulullah adalah sebaik-baiknya contoh. Hiyarukum linisaihi wa ahlihi, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya engkau adalah orang yang paling baik kepada keluarga dan istrinya. Rasulullah di dalam beberapa riwayat tidak satu pun, jangankan kepada keluarganya, kepada orang-orang yang di sekitarnya saja. Seperti yang disaksikan oleh Anas bin Malik, pelayan Rasulullah yang hidup dengan Rasulullah, tidak ada selama beliau hidup tinggal dengan Rasulullah, tidak ada pernah kata-kata yang keluar dari Rasulullah adalah kata-kata yang menyakiti atau yang menyinggung perasaan orang-orang yang di sekitarnya. Rasulullah berkata lemah lembut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka untuk bapak-bapak, untuk para suami, tolong berikanlah rasa sakinah kepada keluarga
bapak-bapak ibu di rumah, sehingga dengan rasa sakinah yang diberikan, anak-anak, istri akan merasa nyaman di dalam menjalani hidup rumah tangga. Masya Allah, terima kasih banyak. Katanya ada solusi nih. Apa tuh? Kak, bagi wanita yang suaminya pelit, Ah. supaya dikasih uang, berdoalah kepada Allah dekat telinga suami. Itu mah nyindir namanya. Ya dekat banget ketika suaminya. itu mah Dia mah nyindir, sekali itu aja ngomong minta, belak-belakan. iya. Kenapa pakai bisik-bisik? Oke, makasih banyak Ustazah Romlah Iya, atas penjelasannya. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran. Dan sekarang kita lanjut lagi buat Jamaah Islami Tindah. Ya. Waktunya saya membacakan pertanyaan yang masuk nih yang ada di sosial media. Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, lah ini kok nggak ada di sini? Di mana adanya nih? Surat-surat mana surat ya? Ya Allah. Surat-surat. Ya Allah. Ini kenapa? Mana? Mau ngapain pakai payung? Mendung mana? Udah cerah begini mendung. Nggak baik tahu pakai payung dalam ruangan. Ih, sana. Ayo balik lagi. Nganterin pakai payung ngeri Bahaya banget. tahu, kenapa dalam ruangan nggak boleh pakai payung? Nggak tahu. Terkena lampu. Oh iya benar kena pajangan ya kan. Oke, kita baca nih dari suratnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz. Suami saya belum berhijrah. Dia masih suka adu ayam sama mancing. Mancing apa nih? Mancing apa ini? Mancing selat apa mancing? Mancing. Oh, Mancing, mancing. koma. Iya. Sholat juga tidak. Sholat juga tidak pernah ke masjid. Ya sudah saya kasih tahu berkali-kali dan sudah saya doakan juga. Sudah ditegur berkali-kali dengan cobaan, tapi sampai sekarang masih belum bisa berubah. Apa doa saya belum dikabulkan Allah karena masih banyak dosa? Atau Allah sedang menguji kesabaran saya? Mohon dijawab Ustadz. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam nih mungkin dijawab, silakan ya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustazah Sukmana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya, yang pertama adalah suaminya hobi melakukan yang haram. Jadi kita garis bawahi dulu, karena sabung ayam itu haram dalam Islam, tidak boleh kita lakukan. Bahkan juga dalam hukum negara juga tidak boleh dilakukan gitu ya. Maka subhanallah, yang pertama suaminya hobi melakukan yang haram. Tapi kalau mancing belum tentu haram gitu. Karena mancing ikan juga adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Boleh. Kecuali kalau mancingnya udah termasuk taruhan atau judi. Iya. Nah, jadi yang haramnya bukan karena mancingnya, tapi haramnya karena perjudiannya. Ada pasangan suka melakukan maksiat, suka melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mau sholat ke masjid. Nah, ini harus digarisbawahi juga ini. Subhanallah, kalau dia tidak sholat ke masjid, alhamdulillahnya nih, masih ada alhamdulillahnya. Alhamdulillah masih sholat lah, meskipun tidak ke masjid. Meskipun mungkin dia tidak berjamaah ke masjid, tapi masih adalah sholatnya. Masih alhamdulillah Bu, ada di luar sana yang memang tidak mau sholat suaminya. Bahkan bukan tidak mau sholat lagi, meremehkan sholat. Ini subhanallah. Wah, apa itu sholat? Apa gunanya sholat? Ya, ada sholat tidak sholat tetap kaya-kaya juga kita. Subhanallah. Nah, ini udah parah banget nih kasusnya. Kalau ibu alhamdulillah masih sholat, tapi tidak mau sholat ke masjid. Udah dikasih tahu berkali-kali, dinasehatin berkali-kali, tapi tidak mau dengar juga. Maka yang perlu digarisbawahi dari pertanyaan ini, subhanallah, suami itu tidak mau dinasehati. Yang namanya pemimpin tidak mau dinasehati. Yang namanya pemimpin tidak mau disetir. Yang namanya pemimpin tidak mau disalahkan. Tapi yang namanya pemimpin suka dengan saran. Sukanya saran. Di mana-mana pemimpin gak mau dinasehati. Pemimpin rumah tangga gak mau dinasehati. Yang maunya mereka menerima saran. Subhanallah. Dan bukan kewajiban ibu untuk menasehatinya, tapi kewajiban ibu untuk mengingatkannya. Subhanallah. Ingatkan dengan cara yang mulia. Ingatkan dengan ucapan yang mulia. Qaulan karima. Ucapan yang mulia. Hanya yang mulia saja yang terucap daripada perkataan ibu. Jangan kau tuh mancing mulu, sabung ayam mulu, nggak sholat. Iya. Nanti kalau di akhirat gimana kau masuk neraka sama masuk surga? Subhanallah. Inilah biasa istilahnya orang yang diceramahi, si paling surga katanya. Cara penyampaian istrinya mungkin terlalu kasar juga sama suaminya. Subhanallah. Maka istri tidak wajib untuk menasehatinya, tapi yang wajib adalah mengingatkannya. Itu yang digarisbawahi. Kemudian mendoakannya. Apakah tidak dikabul-kabulkan karena adanya dosa? Subhanallah. Langsung kita berpikir, kita semua punya dosa kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Kalau syarat dikabulkannya doa adalah harus tidak ada dosa, maka mungkin susah banget, ini banyak yang tidak dikabulkan doanya sama Allah. Tapi urusan doa itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah minta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita merasa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekali juga tadi ikuti saran Ustaz Maulana, kalau doain tuh usahakan perdengarkan. Enggak harus di telinganya, tapi perdengarkan. Nangis-nangis ibu di kamar ya, atau pura-pura menangis lah Pakai toa. sampai dia dengar. Ya Allah, saya bersyukur walaupun saya hidup miskin ya Allah, tapi ya Allah, jangan kau buat suamiku menjadi orang yang tidak sholat. Ah gituin, perdengarkan walaupun cuma pura-pura. Iya, Masya Allah, luar biasa. Nyindir secara halus. Iya. Ini nih yang harus diwaspadai. Apa tuh? Kenapa Ustaz? sih jadi apa itu, diwaspadai? Orang saya cuma nonton net handphone doang. Coba lihat. Banyak suami lebih lama lihat handphone, lebih sering lihat HP daripada lihat anaknya dan istrinya. Dodo. Dodo. Tahu nggak? Kenapa suami lebih banyak lihat handphone daripada Kenapa? istri dan anaknya? Kenapa? Kita tunggu jawabannya setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Selang Itu Indah. Jamaah, Jamaah. jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuncinya. Enak aja.